Shalom. Marilah kita mengikuti warta jemaat Islam. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Politik Malakor, Jemaat Yakub, Jalan Yakub. Warta jemaat nomor 55 garis data CPK garis A-8 garis 9 garis 2023. Majelis Jemaat Gereja Yakub menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi bapak ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan bapak ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyobe Sambodo dari GOSSI. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu kedua. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yudas pasal 1. Kita baca ayat 17 terakhir dengan ayatnya yang ke-23. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah hidup jemaat. Nyanyian pujian yang digunakan pada kebaktian minggu tanggal 17 September 2023 adalah disesuaikan. Disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka memperingati HUT PMI, maka ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan kerjasama dengan umat antara lain. 1. Bakti lingkungan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 16.00 bertempat di masing-masing sektor pelayanan. 2. Jalan sehat yang akan dilaksanakan hari Sabtu 16 September 2023 pukul 6.00 dengan lokasi start dari kantor bupati menuju gedung gereja Eluwa. Disampaikan kepada jemaat bahwa untuk pertama kalinya dibacakan pasangan calon suami istri atas nama saudara P.R. Sila dengan saudari Kristianti T. Unao. Majelis jemaat bersama seluruh warga jemaat untuk berduka cita atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak Iman Berhan Roksdairi Lurah Yakub ke sisi Bapa di surga. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Berita keuangan. Saldo khas tanggal 2 September 2023 berjumlah Rp4.608.302. Jumlah pendapatan tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 berjumlah Rp41.525.000. Jumlah pengeluaran tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 berjumlah Rp5.655.000. Saldo kas sampai tanggal 9 September 2023 berjumlah Rp40.475.302. Saldo bes pembangunan tanggal 2 September 2023 berjumlah Rp600.937.000. Jumlah pendapatan tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 berjumlah Rp1.660.000. Jumlah pengeluaran tanggal 3 September sampai dengan 9 September 2023 berjumlah Rp2.820.000. Saldo pembangunan sampai tanggal 9 September 2023 berjumlah Rp15.777.000. Demikian warga jemaat GPI di saat ini atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Yakub 10 September 2023, Majelis Jemaat GPI Ketua Pendeta Ellen Mayer Esteo, Sekretaris Penentua LUE Tarapura. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihan dari beribadah, latihan badan yang terbatas
Jumat, selamat pagi, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian kita. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharan. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagi Tuhan, kita melakukan tujuan menuju bagi yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu bersama. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar balas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan.
Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus Kristus, kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membangun dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Cuma kita melakukan itu cuma dalam 355. Yesus memanggil mari segera. Kita akan membacakan firman Tuhan di saat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dalam Tulis Perjanjian Baru dari kitab Yudas pasal 1. Kita akan membaca ayatnya yang ke-17 dan berakhir pada ayatnya yang ke-23. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya. Jemaat, marilah kita membacakan firman ini secara bersama-sama. Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 23 yang berbunyi begini. Nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejar-pengejar yang akan hidup menuruti hawa nafsu kemusikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari hati. Tapi Tuhanlah dan bencilah pakaian mereka yang diciptakan oleh keinginan-keinginan dosa. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan di mana saya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
paduan suara sekolah itu nas pekabaran Injil sobat ceria. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia masa kini adalah dunia yang serba canggih. Segala sesuatu sudah tersedia secara instan. Tidak perlu lagi Bapak Ibu dan Beta untuk mencari. Tidak perlu juga Bapak Ibu dan Beta capek-capek untuk keluar ke sana kemari. Tinggal Bapak Ibu dan Beta angkat gadget, buka aplikasi, lalu klik,
tunggu sebentar, makanan atau belanjaan itu sudah datang. Tidak perlu lagi juga Bapak Ibu dan Beta repot-repot untuk ketemu suami, ketemu istri, atau ketemu anak-anak saudara bersaudara yang jauh. Tinggal kita ambil gadget visual, sudah langsung kita ketemu. Belum lagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, internet yang digunakan di mana dan kapan saja untuk mencari informasi. Dan terakhir Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kecerdasan buatan ini yang secara mudah lalu membantu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan Beta. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, itulah dunia sekarang ini. Kepala pergi, kemana badan tinggal di tempat. Perubahan ini memang sangat baik. Dan dapat memudahkan Bapak Ibu dan Beta sebagai manusia. Tetapi sayangnya di balik perubahan ini ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kalau sisi negatifnya kita lihat terlalu mudah membuat semua orang tidak perlu susah untuk menggunakan otak. Anak-anak kita sudah tidak lagi mencari teman secara real, tetapi mereka mencari teman secara maya. Orang tua tidak terlalu melihat anak-anak, pandangan mereka hanya di gadget masing-masing. Dan semua informasi sudah ada di dunia maya. Mengakibatkan semuanya itu diukur dengan logika dan pengetahuan. Sehingga iman dan keyakinan kita seakan-akan menjadi sebuah kisah mitos dan dongeng. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, untuk menjawab tantangan perubahan ini, maka tema mingguan kita di minggu ini adalah tetap teguh dalam iman menghadapi perubahan zaman. Dengan perikop bacaan yang disodorkan di minggu ini adalah Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Yudas ini ditulis oleh seorang yang bernama Yudas. Tetapi bukan Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus, tetapi Yudas saudara Yakobus dan saudara tiri Yesus. Surat Yudas ini merupakan kitab yang ditulis sangat singkat dengan tujuan campuran iman kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, setiap kita sebagai orang-orang percaya harus siap tampil dalam pertempuran iman. Sebab perubahan zaman di era ini, perubahan zaman di masa kini jauh lebih besar dan memberi tantangan yang juga lebih hebat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan Beta. Sebab zaman yang berubah ini diikuti dengan gaya hidup. Zaman yang berubah ini juga diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman yang berubah ini juga diikuti dengan gaya busana. Zaman yang berubah ini juga diikuti dengan gaya bicara kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, walaupun demikian, sebagai orang percaya Bapak Ibu dan Beta, kita tidak harus memandang perubahan zaman itu sebagai sebuah persoalan. Sebab mengapa perubahan zaman bukan hanya lalu menyajikan tantangan yang baru, tapi juga perubahan zaman itu turut membantu Bapak Ibu dan Beta untuk kita terus bertumbuh dengan perubahan-perubahan yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan perubahan zaman yang Bapak Ibu dan Beta katong alami. Karena itu katong perlu menyikapi semua itu dengan baik. Katong mesti menyikapi semua itu secara bijak. Sehingga kita tidak lalu terbawa arus. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, menyikapi perubahan zaman dan tetap teguh dalam iman, itu di dalam praktek sangat sulit untuk Bapak Ibu dan Beta lakukan. Kadang Bapak Ibu iman kita lalu menjadi goyah. Pertanyaan bagi Bapak Ibu dan Beta, bagaimana kita menghadapi dan menyikapi tantangan perubahan zaman sekarang ini sehingga kita tidak lalu terhanyut, kita tidak lalu terbawa oleh tantangan perubahan zaman saat ini. Bapak Ibu, sangat sederhana. Ketika kita menyikapi tantangan perubahan zaman saat ini adalah bangunlah hidup di atas dasar iman yang kuat. Jangan membangun hidup di atas dasar pengalaman-pengalaman hidup kita. Jangan membangun hidup di atas dasar pemahaman-pemahaman kita yang keliru. Karena akan membuat kita terbawa oleh zaman yang ada. Tetapi kita diajak untuk tetap membangun hidup di atas dasar iman yang kuat, iman yang teguh dan iman yang benar. Di atas dasar Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamat satu-satunya. Supaya perubahan zaman itu tidak lalu mengganggu kehidupan kita. Meskipun menghadapi banyak tantangan di setiap zaman yang berbeda. Iman itu harus kita gunakan untuk menyaring perubahan-perubahan zaman yang ada. Bukan lalu kita mengambil secara mentah-mentah. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Di era ini, di zaman ini, di masa kini, masa yang tidak bisa Bapak Ibu dan Beta prediksi. Masa yang cepat berubah. Masa yang terus menggiring kita pada kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Masa yang terus menggiring Bapak Ibu dan Beta pada kesenangan-kesenangan dunia ini. Masa yang penuh dengan godaan. Bagaimana Bapak Ibu terkadang masa-masa ini lalu membuat kita meninggalkan iman kita. Masa yang penuh dengan tantangan teknologi, tantangan ekonomi seperti saat ini. Kita diminta untuk tetap setia, tetap teguh di dalam iman. Dan iman kita adalah iman yang suci. Sebab iman yang suci adalah iman yang percaya kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Iman yang suci juga tidak lalu menjadikan Kristus sebagai cangkang.
sebagai pembungkus luar hanya untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Iman yang suci adalah iman yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang telah mulai ragu pada Kristus dan kuasanya. Dan juga iman yang suci adalah iman yang tidak mencemarkan kekristenan pada keinginan-keinginan dosa, mengikuti keinginan-keinginan perkembangan zaman saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang perkembangan zaman ini membuat kita lalu tidak peduli dengan orang lain. Terkadang perkembangan zaman ini membuat kita lalu hidup untuk diri kita sendiri. Contoh yang paling nyata Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Katong ambil contoh yang jauh-jauh. Katong ambil contoh handphone saja. Katong ambil contoh HP saja Bapak Ibu. HP ini sekarang dia lebih penting daripada sebuah komunitas dalam pertemuan. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat beta katakan demikian? Kalau katong sampai su pegang HP Bapak Ibu, katong susah pusing lagi dengan apa-apa. Bahkan dalam setiap pertemuan Bapak Ibu katong menggunakan HP. Bahkan kalau orang bicara dengan katong lain, katong pusing karena katong tetap fokus pada HP. Seakan-akan katong mentuhankan itu HP. Dan itu menjadi candu bagi Bapak Ibu dan beta. Katong kemana-mana saja katong mesti bawa HP. Karena ada segala sesuatu yang katong taruh di dalam HP itu. Bahkan Bapak Ibu tidak kalah penting. Katong tidur malam. Katong bangun pagi. Jangan harap katong berdoa lagi. Pertama-tama katong cari HP dulu. Jangan sampai ada pesan. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan beta. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, yang akan membuat Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan beta untuk tetap bertahan, dan yang membuat Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan beta untuk tetap dapat menguatkan kita menghadapi tantangan perubahan zaman adalah berdoa. Doa, hanya doa kepada Yesus Kristus yang dapat memampukan kita menghadapi segala tantangan yang mencoba untuk merongrong segala kehidupan kita. Yang mencoba merongrong dasar iman yang telah kita bangun di dalam Yesus Kristus. Dan jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, yang dapat menguatkan Bapak Ibu dan beta juga untuk bertahan menghadapi tantangan perubahan zaman adalah kita mesti menjadikan Alkitab sebagai titik pulang yang menjadi kekuatan untuk kita menjalani hidup di tengah zaman yang terus berubah. Sebagai orang percaya Bapak Ibu dan beta, kita tidak boleh terlena. Tetapi kita tetap dituntun oleh Roh Kudus untuk tetap hidup dan terus menghidupkan orang lain. Saling menolong, saling meneguhkan dalam sebuah persekutuan yang kuat di dalam iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita saat teduh merenungkan firman Tuhan ini.
Jemaat kekasih Tuhan, meresponi pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 54, bait pertama dan keempat. Tak kita menyerahkan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sebagai respon kita atas pemberitaan firman Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu jemaat berdiri. Mari bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup Ranting Ora et Labora diundang untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kita akan mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan syukur kita. Sementara persembahan syukur diberikan kesucian dengan melakukan Kidung Jemaat 289 bait pertama dan seterusnya. Tuhan Pencipta semesta.
sumber segala berkat, pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk berkebaktian di saat ini. Dan di saat ini kami sudah memberi persembahan-persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong berkati semuanya ini Tuhan, guna untuk dipakai untuk perluasan pekerjaan nama-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya bukan saja uang yang kami persembahkan kepadamu, tetapi hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepadamu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut dari paduan suara sektor Nehemia dan dari Bapak Mike.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kita satukan hati kita menghampiri Tuhan di dalam ruang syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa yang kami sapa dan kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dalam seluruh keberadaan hidup kami umat-Mu, kami datang kepadamu di saat ini. Kami naikkan segala ungkapan syukur kami dan terima kasih kami kepadamu Tuhan untuk semua cinta kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Sehingga di saat ini kami umat-Mu boleh ada bersama, membangun persekutuan, memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan firman kebenaran Tuhan telah diperdengarkan bagi kami semua. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi pedoman, pegangan di dalam seluruh perjalanan hidup kami umat-Mu, di dalam menyikapi setiap perubahan zaman ini dengan tetap mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang benar, iman yang suci hanya kepadamu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami adalah manusia. Kami tidak terlepas daripada salah dan dosa. Dan oleh karena itu Bapa, ampunilah kami umat ini. Layakkanlah seluruh kehidupan kami. Supaya kami layak di dalam menaikkan segala doa, harapan, dan pergumulan-pergumulan hidup kami umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami umat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari aras ketinggian-Mu ya Bapa, Engkau mengenal seluruh keberadaan hidup kami. Dan oleh karena itu Bapa, kami bermohon kepadamu, jangan tinggalkan kami umat ini untuk melangkah sendiri dalam seluruh perjalanan hidup ini. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami umat ini melangkah pasti dengan kami. Sebab kami sadar sungguh Tuhan sebagai manusia, kami tidak bisa melangkah sendiri tetapi kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Bapa, jangan tinggalkan kami umat ini. Bapa selalu senantiasa bertakhta di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Bahkan Bapa selalu dan senantiasa pagari dan bentengi kehidupan kami umat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa kasih dan kehendak-Mu itu Bapa selalu dan senantiasa nyata di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bapa, di dalam nama
Yesus kami datang di saat ini. Biarlah Bapa Engkau selalu dan senantiasa beri bagi kami umat ini sukacita dan kebahagiaan di dalam kami melangkah menapaki hari-hari hidup ini. Walaupun hidup yang kami jalani ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Namun dalam iman dan percaya kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menolong kami umat-Mu. Bahkan kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami, dalam setiap tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang kami alami, tolonglah kami Bapa, berilah kami hikmat Tuhan, supaya kami mampu mengatasi setiap tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang kami alami secara pribadi, bahkan keluarga rumah tangga kami. Diberkatilah seluruh kehidupan kami sebagai suami dan istri, bahkan dalam berbagai tanggung jawab yang kami lakukan sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan tetap beri bagi kami hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan, supaya kami tetap ada di dalam membina, mendidik, membesarkan, dan mendewasakan anak-anak kami hanya di jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, terlepas daripada seluruh tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami terpanggil di medan-medan gumul kami Bapa, untuk kami melakukan seluruh tugas tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kami. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, diberkatilah seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, apapun yang kami umat ini kerjakan, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai tenaga honor, kami sebagai buruh bangunan, tukang ojek, supir, pengusaha kecil dan besar, penjual di pasar, kami sebagai orang-orang yang bekerja berdasarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami untuk kelangsungan kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah semua yang kami usahakan, kami kerjakan dan upayakan di kehidupan ini, Tuhan berkati, sehingga berkat Tuhan itu selalu senantiasa mengalir melimpah di tengah-tengah hidup dan kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus, ajar kami umat-Mu untuk kami selalu bersyukur dengan apa yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Ajar kami umat ini untuk kami selalu berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau telah alirkan di dalam seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami umat-Mu. Kami tetap bersyukur dan bersyukur kepadamu. Dalam seluruh hari-hari hidup yang kami umat ini jalani ke depan, Tuhan akan tetap menyediakan berkat-berkat terindah di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, biarlah Engkau selalu dan senantiasa ada bersama dengan kami umat ini. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sementara ini mengalami penderitaan sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Doa kami menyertai seluruh kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus kami meyakini sungguh bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik tidak akan memberikan ular dan batu bagi anak-anak-Mu yang selalu meminta dan berharap kepadamu. Bapa yang baik selalu memberikan roti dan ikan bagi anak-anak-Mu yang selalu meminta dan berharap kepadamu. Engkau adalah dokter yang agung. Engkau sanggup melakukan lebih, dan hanya lewat bilur-bilur-Mu Bapa akan mengalir kesembuhan bagi umat-Mu yang selalu senantiasa meminta dan berharap kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu yang ada dalam jemaat ini. Tuhan tetap memberkati seluruh kehidupan mereka. Segala yang mereka perlukan dan butuhkan untuk kelangsungan hidup ini Tuhan berikan bagi mereka. Dan biarlah Bapa selalu menepati janji-Mu bagi mereka.
mereka. Bahkan kami berdoa bagi orang tua kami yang telah lanjut usia. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka semua. Biarlah mereka tetap ada menjadi sumber dan pelindung bagi kehidupan anak cucu mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, seluruh kehidupan umat Tuhan di dalam jemaat GPM Tiakur ini, kami taruh hidup dan kehidupan mereka semua hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa Bapa bagi anak-anak kami yang Engkau karuniakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Anak-anak kami yang ada di sisi kehidupan kami orang tua maupun yang jauh terpisah daripada kami orang tua karena tuntutan pendidikan, tuntutan pekerjaan. Doa kami Tuhan tetap menyertai, memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami. Dalam pertumbuhan pendidikan dan masa depan mereka, kami taruh hanya di dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami tetap bertumbuh dengan sehat dan kuat. Tuhan tetap curahkan roh hikmat, akal budi dan kepintaran bagi anak-anak kami. Supaya kelak mereka mempunyai masa depan yang terbaik, membanggakan kami sebagai orang tua dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus bahkan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sementara ini bergumul dengan masa depan mereka. Secara khusus mereka sementara ini mencari-cari lapangan pekerjaan. Tolonglah mereka Bapa, berikanlah bagi mereka pekerjaan yang terbaik demi dan untuk masa depan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup daripada umat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Yang selalu senantiasa mereka naikkan kepadamu. Dari tengah-tengah bilik pergumulan kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Bapa, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu, dengarlah dan jawablah umat-Mu ini dengan segala rintihan dan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Biarlah Bapa Engkau jawab bagi umat ini seturut dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Karena bertambah setahun usia di perjalanan kehidupan ini. Tuhan tetap memberkati mereka. Secara khusus Bapa kami berdoa bagi Ibu Diaken, Ibu Leni Orno Tuhan. Yang di hari ini Tuhan boleh menambahkan setahun usia bertambah dalam perjalanan kehidupannya menjadi 46 tahun. Terima kasih Bapa untuk berkat bertambah 1 tahun usia yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan Ibu kekasih. Biarlah dalam hari-hari kehidupan yang ia jalani, Tuhan tetap beri kekuatan, kesehatan, umur yang panjang bagi ia. Berkati segala tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Tuhan tetap berkati kehidupan suami dan anak-anaknya. Biarlah kehidupan keluarga rumah tangga mereka tetap diberkati dan tetap mereka memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan baginya, kiranya Tuhan juga tetap memberkati, yang memberi hikmat, yang mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam seluruh kehidupannya. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat sinodal, klasis, leti, mual, lakor, Bapak Ketua klasis, Ibu Sekretaris klasis, para sekbid, dan semua pegawai yang ada. Tuhan tetap memberkati seluruh kehidupan mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan tetap hadir dan beri hikmat, kekuatan dan kebijaksanaan. Semua yang mereka lakukan hanyalah seturut kehendak-Mu. Keluarga rumah tangga mereka pun selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi kami sebagai para pelayan yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Mulai dari Bapak Ketua Majelis Jemaat, pendeta-pendeta jemaat, penatua diaken tua gama, semua badan pembantu pelayanan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami semua. Tuhan mampukan kami supaya kami mampu dan kuat untuk melakukan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah jemaat ini. Teristimewa dalam melayani umat-Mu ini Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam menopang seluruh pelayanan kami,
diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, bersama dengan semua OPD yang ada, DPRD, TNI, Polri, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, beri kekuatan, beri kemampuan, beri kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka tetap mampu untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, mensejahterakan kami masyarakat di daerah ini dan memajukan daerah ini Bapa. Kehidupan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di saat ini. Kami berdoa bagi panitia-panitia yang terbentuk di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati seluruh kehidupan mereka dalam berbagai upaya mereka Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan selalu agar semua yang mereka lakukan selalu senantiasa mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kami jemaat-Mu ini Bapa. Bapa, kami berdoa bagi kehidupan keluarga besar Saili Lakbur Lawar yang sementara ini mengalami duka cita yang mendalam karena kehilangan orang yang sangat mereka kasihi, suami, ayah, saudara kekasih, almarhum Bapak Noke Saili. Biarlah Bapak di sorga, seluruh kehidupan keluarga besar Saili Lakbur Lawar, terkhusus istri dan ketiga anak kekasih, tetap Tuhan beri kekuatan, tetap Tuhan berikan penghiburan yang sejati. Yakinkanlah mereka Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan mereka adalah baik dan ada rencana Tuhan yang indah dengan seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus Bapa bagi seluruh proses keberangkatan jenazah almarhum Bapak kekasih, mulai dari Ambon sampai ke Moa. Tuhan berkati seluruh perjalanan jenazah daripada almarhum tiba di Moa dengan penuh sukacita dan selanjutnya menuju rumah duka dan akan dilaksanakan seluruh proses pemakaman yang berlangsung dengan sukacita dan baik adanya. Bapa, di dalam nama Yesus ini doa dan harapan kami kepadamu. Kami datang di saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi kami semua Tuhan yang boleh terlibat dalam mendukung seluruh proses ibadah di saat ini. Baik itu majelis bertugas, tuagama bertugas, kolektan, prokantor-kantoria, pemain keyboard, tenaga infokus sound system. Semua yang kami persembahkan kepadamu di saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap memberkati solo, vokal grup, paduan suara yang telah dipersembahkan di saat ini. Biarlah mereka tetap menggunakan talenta-talenta yang mereka miliki untuk kepujian nama Tuhan Allah sendiri. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam seluruh perjalanan hidup kami umat ini ke depan, hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan selalu senantiasa jauhkan kami semua dari segala tantangan, rintangan, cobaan, godaan, hambatan-hambatan dunia ini. Susah, celaka, mara bahaya, penyakit, maut, bahkan sampai pada kematian. Kasih dan setiamu tetap menaungi dan melingkupi seluruh diri dan kehidupan kami umat-Mu ini. Siapkanlah kami Bapa sebagai umat-Mu ketika kami melangkah di hari esok memasuki usbu yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pengabdian kami masing-masing. Biarlah kami tetap melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan doa dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Saya menjemput Bapak Ibu jemaat berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.
Coba kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama dan ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sama juru selamat hatiku teguh, kepada mungkin yang menuntut tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jemaat ibadah kita selesai. Shalom. Bapak Ibu diminta duduk mengucap syukur.